Halo guys, sama podcast Jalan Rusak PJR. Jadi kita bukan PJR. patroli ya, kita podcast Jalan Rusak. Iya, Kita dari PJL Podcast Jalan Rusak. segmen FC. Hari ini kita mau ngapain dan mau kemana nih guys? Kita tuh mau melakukan keanehan anak-anak muda zaman sekarang yang lagi booming. Apa itu kan? Sejak booming sejak zaman tahun kapan itu, tahun-tahun Philcop itu. Opi. Itu kan fenomena aneh. Sebenarnya itu fenomena aneh. Perubahan lifestyle dari yang namanya anak muda, Gen Z itu. Akhirnya kan Gen Z. waktunya ngopi. Jumat, Sabtu, Minggu ngopi terus. Tapi Ya, masuk ke Gen Z ya? Iya sih, abang gua. baru nyadar gua anak zaman sekarang yang sakit asam lambung anjir. Bener cok, fakta ternyata. Sadar gak lu? Teman-teman lu paling banyak asam lambungnya, bener ngopi mulu gitu. Aduh. Iya lagi. Habis kalau nggak ngopi, Enggak, lu tau gak kenapa anak-anak muda sekarang banyak kayak kena asam lambung? Kenapa tuh? Udah stres, banyak pikiran, malah ngopi. Nah, iya salah. Sakit lo, ya asam lambung. emang harus ngapain? Stres? Ya, Solo karir deh. solo karir kambing. Ya maksud gue kalau banyak pikiran, karena lambung itu kan pikiran itu berpengaruh nih terhadap kesehatan lo gitu kan. Jadi ya kalau lu lagi stres ya lu kelola pikiran lu dengan benar dulu gitu kan. Stress release dulu nih. Banyak Iya. kegiatan bisa olahraga, ngapain Ngopi. ngejalanin hobi ya kan. Ini ngopi. Iya kan. Tolol. Enggak tolol juga Nggak sih. tolol juga sih. Nah, lu kasar banget lu, Bang. Ya asam lambung aja jadinya. Asam lambung aja. Oke, udah maaf gua kasar. Tapi Gue di sini dijudge mulu. Capek. joksu. Bagus tuh 30. Tapi kalau gue pribadi pun termasuk orang yang setiap hari kudu minum kopi sih. Oh, Wih. kuat lu. Kuat. Tapi kan kok nggak Harus. kalau sekarang kan gini nih, orang misalnya kayak anak-anak sekarang kan kayak wah gua harus kena kopi nih, gua nggak kena kopi nggak ini gua kayak apa ya, hidup tuh ada yang kurang gitu. Nah, Tapi kalau lu sehari nggak ngopi sakau. gue kalau sehari nggak ngopi bete aja sih. Oh, bete. Maksudnya bawaannya bete kayak Bete. ya elah. Masa gue dari 24 jam hidup dalam satu hari itu nggak bisa kena kopi sama sekali sih? Nah, gini aja. Sejam bete. Sejam Nah. kemudian sakau. Terus baru beli kopi. Baru beli kopi ya? Kopi. Kopi. Tapi kalau misalkan jadwal padat juga, misalkan gue lagi sibuk, gue bisa nggak ngopi karena gue ke distract. Baru ingat tuh pas udah mau tidur, lah iya ya monyet, gue nggak ngopi hari ini ya. Tapi ya udah, damai sama itu aja gitu. Besok pagi langsung jadi kopi. Besok pagi langsung sakau. Kopi. Kopi. Nah, kalau lu Pan? Kalau gua ngopi. Hmm. Ngopi ya enak sih, maksudnya sehari sekali. Cuman kadang kalau lagi enggak ya enggak. Oh. Jadi nggak harus ini ya. Enggak Bukan harus. mandatori ya. Bukan enggak ngopi mati gitu. Kalau Mirza gimana? Kalau gua sekarang gua sekarang ya, kalau dulu gua sehari harus ngopi gua. Kayak lu lah gitu kan. Kayak, wah harus ada kopi nih biar mood tuh enak gitu kan. Bangkitin. Nah, kalau sekarang semenjak lambung asam ya. Iya. Selambung. Iya, lambung asam. Tapi udah enggak sih sekarang. Sorbeli ya? Dulu. Sorbeli ya? Sebelum Iya, bener sih sorbeli. Sorbeli. Terus Enggak, jadi kemarin pas awal tahun 2024 nih kan gue sempat GERD lah, enggak GERD sih, asam lambung lah gitu. Asam lambung. Kambuh ya kan. Ya tahu lah kambuh asam lambung karena lo tahu lah. Ya, sorbeli itu ya. Iya kan. Gempa di lambung. Gempa di lambung. Meledak. Jadi gue ngurangin sih, tapi kayak gue malah bisa ngopi itu 2 hari atau 3 hari sekali. Oke. Padahal dulu gue setiap hari pasti ngopi gue. Terus setiap hari pasti ngopi. Pasti. Sehari berapa kali ngopinya? Kalau dulu banget sehari dulu bisa 2-3 lah. Tapi itu juga nggak bagus ya, karena Iya. kopi Benar. gua itu nggak yang manual brew terus itu loh. Ya, Tapi ya, kayak ya, ya kopi susu terus ntar misalkan kayak ada manual brewnya juga gitu kan. Oh, gue pernah Gimana? lucu banget. Oh, belum. Dan jangan sampai kayak Ini aja. kejadian 2 kali masalahnya. Kenapa tuh, John? Jadi dulu kan gue suka buat ngopi ya. 2 kali. Nah dulu tuh gue ngopinya manual brew. Oke. Gitu kan. Oke. Terus gue tuh di daerah Blok M. Gue ada tempat kopi favorit gue banget lah dari gue zaman dari gue tuh zaman SMP ya apa SMA ya gue lupa. Oke, SMP akhir iya kayaknya sekitar situ lah. Sampai sekarang masih ada
Jadi namanya di Scoot Kopi gitu kan. Oke. Nah, gue tuh kenal Scoot dulu. banget ya namanya. Iya, Scoot banget. Scoot parah. Nah, gue tuh dulu sama ownernya kenal lah gitu kan. Terus pernah pas udah gue udah maksudnya belakangan ini lah. Gue udah minum kopi waktu itu. Satu. Jadi gue udah sebelum ke tempat kopi itu gue ke tempat kopi lain ketemu orang gitu kan. Gue udah ngopi tuh. Terus gue gabut nih gitu kan. Malam tuh kan nyamper gue ke situ. Ya kan ngobrol atau sama Bro Baso yang punya kan. Terus gue mesen ini flat white. Iya kan? Flat white ya. Enggak, bukan. Gue pesen bukan manual brew. Gue pesen manual brew. Jadi gue udah kopi susu. Terus gue ke situ gue manual brew pesen. Ya. Ya kan tuh. Terus minum tuh udah habis dong. Habis. Ya kan? Benar. Terus gue udah gue masa cukup dong. Gue inilah udah 2 gelas kopi, ya kan, gue ngerasa kayak udah cukup nih gue mau balik, ya kan, balik gitu kan, sama yang punya si Bro Baso, nggak ada balik, sini duduk dulu, ini gue bikinin kopi ini enak nih, cobain dulu beans baru nih buat lo nih, dikasih lah gue flat white, gue itu jam 11 malam, gue inget banget, gue pulang mau nyetir tuh kan, bawa mobil kan gue, sakit anjir, wah gue nggak enak dong udah dibikinin, gue minum, wah enak, tapi emang enak kopinya. Emang enak tapi kan? Enak banget kopinya gitu kan. Terus ya udah gua habisin dong, lu tahu, gua mau salaman itu kayak udah geter-geter aja, tremor aja. Tremor, Cok. Gua geter aja kan, di jalan udah kayak udah geter aja kan, ya, anjir. Tapi ya udahlah gitu kan. Tapi ya itulah dulu bisa segitu gua ngopi gitu kan. Sama kayak lu dulu di Bandung. Kalau gua tuh dulu ngopi tuh bisa banyak banget. Lu selalu ngopi sampai getrek. Enggak juga sih. 2 kali doang kan dibilang maksimal. Ya sisanya ya udah dirawat nggak ingat. Sisanya dirawat nggak ingat udah. Langsung dead ya, langsung Tapi pingsan ya. Enggak. Enggak. Nah, kopi itu nggak bikin mati anjing. Yang bikin mati tidak ngopi. Yang bikin mati adalah jantung berhenti. Anjir, malaikat cabut nyawa. Konsepnya gitu. Habis itu dikubur. Tadi lu di Bandung ngopi gimana? Nih, lu kan di Bandung lama. Oh di Bandung. Baru Dax. Parah emang. Persib juara, tim juara. Woi, ntar lu dilemparin batu. Di Bandung itu dulu gua gua tuh ngopi itu dari awal kuliah ya. Dari awal kuliah. Sebenarnya masih kuliah kok. Nah, itu tuh anjir. Wah, namanya ngopi itu di Bandung itu kopi itu beda-beda kan. Iya. Maksud gua kita nggak usah ngomongin manual brew-nya deh. Yang paling basic buat orang-orang, kopi susu aja ya, itu paling basic. Antara satu dan coffee shop lain itu beda. Jadi gue tuh dulu sehari itu toksik banget ngopi. Gue ngakuin gue toksik kok. Gue tuh bisa ngabisin setidaknya sehari itu normalnya 3 gelas. Es kopi susu. Es kopi susu. Kalau 3 gua 3 gelas campur-campur tadi itu. Nah. Manual brew kopi susu, flat white. Kalau gue tuh es kopi susu 3 gelas. Malah pernah gue mentok itu paling banyak sehari minum 5 gelas. Total dalam 24 jam ya. Itu 5 pan. Nah, itu gue ngelakuin selama beberapa tahun kan. Ya aman, gue nggak pernah kayak dia yang handshaking sampai step juga nggak pernah. Nggak pernah step aja. Nggak pernah step ya. Udah tuh. Nah tapi semakin kesini kan, karena juga teman-teman gue udah pada cabut-cabutan ya, udah pada hilang-hilangan juga kan. Sekarang tuh gue udah berpikir, gue tuh setidaknya kalau ngopi ya mentok-mentok 2 gelas lah. Apalagi kenapa? Es kopi susu itu rata-rata gulanya tuh toksik. Iya. Gue tuh lebih mikir ke sana sekarang. Gula itu toksik. Bukannya gue nggak kuat maksud gue bukannya gue nggak kuat dari segi kafein toleransi saya, enggak. Kafein toleransi gue aman, toleransi gue tinggi ya kan kafein. Nah tapi gulanya itu yang gue takut sendiri gitu, gue wanti-wanti lah. Kecuali biasanya kalau misalkan gue udah minum kopinya banyak, misalkan udah ngopi kopi susu 1 atau 2. Tapi gue lagi butuh kopi lagi tuh di hari itu. Ya gue pesan cappuccino atau latte. Yang mana dia nggak? Ya dia free dari gula lah, nggak ada gulanya lah ya. Nggak pakai gula kan dia. Tapi, itu lebih sehat sih. Tapi gue sebenarnya setuju sih. Karena ya lo tau lah kan sekarang mah kopi susu ada aja gitu kan yang bukan kopi susu, gula kopi. Iya. Ya justru dominasinya, maksudnya manis banget gitu kan. Iya. Gue nggak tahu pakai gulanya berapa gram atau Iya sih. Berapa banyak? Karena itu yang pada akhirnya kadang kan gue kalau lagi gawe gitu ya, beli kopi kan. Cuma minusnya di kantor gue cuma ada satu-satunya kopi itu. Oke. Nah
kopi itu terkenal dengan kopi dengan gula banyak. Kopi besok. Enggak, bukan. Kopi besok bukan. Ini masa lalu. Ya. Yang masa lalu ntar ada yang punya merek masa lalu loh. Ada lagi. Bukan oh, itu, iya, bukan. bukan. Keren banget. Iya. Japanese ya gitu, cepet Japanese gitu. Terus ya karena ada itu dan gue pengen beli kopi susu, Mau nggak mau. gitu kan. Sebenarnya bisa beli yang lain sih, salah gue juga. Emang Tapi salah pengennya sih. kan pertama kali ya kopi susu gitu kan. Terus salah. Ya udah ya aja. Terus gue ngopi. Nah, Awalnya tuh kan langsung gitu ya, langsung wah enak dibuat kerja ini. nah. Tapi efeknya tuh cepet banget, kayak domino, langsung ngantuk habis itu langsung Mau kira kayak pizzanya. langsung mau tidur ya saya. Ah, lu ngantuk kan nggak sih? Nggak ya? Lu ngantuk kan nggak sih tapi? Bukan ngantuk. Bukan lu ngantuk banget aja. Ngantuk Bokap banget. gue subuh ya. Hajut tuh. Subuh. Tapi emang ya, tadi kopi susu sekarang emang banyaknya di gulanya udah pakai gini. Kadang kan ada yang pakai gula aren, kalau nggak gula cair biasa tuh. Terus pakai simple sirup. Itu Terus pakai karamel sauce. Bagus lagi versinya. Itu emang banyak, makanya kan sekarang banyak nih orang yang udah mulai concern ke apa Diabetes. namanya? Iya. Iya. Kalau kata Gula. diabetes, assalamualaikum. Iya benar. Makanya banyak sekarang kan gula-gula apa sih yang rasa itu tuh stevia gitu-gitu Iya, kan. stevia atau yang 0 kalori iya. kayak gitu-gitu. Banyak kan sekarang. Iya. Tapi ya memang gue juga ngurangin ngopi juga gara-gara itu sih gitu kan. Makanya gue sekarang kalau kopi baik lagi kayak dulu misalnya ya, kalau tadi udah zaman dulu sih paling cappuccino, flat white kayak gitu, latte. Iya. Tapi sebenarnya gitu-gitu tuh sebenarnya gula aren tuh bagus dibanding gula putih ya. Gula aren tuh emang lebih bagus, apalagi yang aren alami tuh. Iya itu. Karena alami ya. Masih oke lah. Organik tuh masih oke. Dibanding yang gula cair itu. Karena kadang yang bikin toksik itu gini, dia udah make gula aren, terus make juga yang namanya susu kental manis. Oh iya SKM. Nah, SKM itu bukan susu, itu tuh gula susu. Gula susunya 10% Bagus kan? kali. Keren. Taksi. Bisa Bagus begitu kan? ya, nyetir mobil ya? Keren tuh. Muter baliknya lawan arah ya? Dilatih untuk muter balik di lawan arah. Namanya taksi Bluebird tuh, sebutin aja udah. Bluebird udah cakep banget. Thank you udah lawan arah. Cakep banget. Bikin waktu gue cepet kepotong, bagus. Kalau di sini di isu. Kayak gitu. Nah, kalau cuma gula aren doang, terus ada creamer atau ada susu dan kopi, sebenarnya aman aja karena gramasinya kecil kok. Paling pakai gula itu cuman 10 sampai 15 gram. Sementara toleransi buat cowok-cowok kan tinggi. Buat gula tuh tinggi dalam sehari kan gitu. 50. Nah. Katakanlah taruh lah, mereka rata-rata pakai gula arennya 10 gram. Aman sebenarnya, nggak masalah. Makanya lu ngopi 2 gelas pun juga masih aman, kecuali yang udah kopi manis banget nih. Iya. Baru itu yang nggak sehat atau bisa disiasati dengan cara minta less sugar. Ya, biasa gue paling sayang less sugar lah. Less sugar itu udah paling bener lah untuk zaman sekarang gitu ya, yang kita nggak taunya itu. Kadang ada yang nakal-nakal juga soalnya kedai-kedai itu nyampurin gula aren sama gula pasir dicampur. Nah, kalau nggak boleh, komposisinya beda. Masih ada yang kayak gitu. Tapi kalau arennya murni, gue salut. Organik apalagi gue tuh salut banget gue. Nah kalau lu berdua nih salah satu spot atau kopi dulu deh. Kalau spot nanti deh. Kopi yang menurut lu enak banget di Bintaro tuh apa? Ini lagi di daerah Bintaro soalnya. Bintaro ya, kita di Bintaro ya. Di Bintaro nih kopi favorit lu berdua apa nih? Rasa ini kita ngomongin rasa ya. Kalau ngomongin spot nanti beda lagi. Nah, kalau ngomongin rasa udah pasti the one and only. Gue masih tetap megang mata kopi dari zaman gue SMA. Jadi gue SMA. Tapi emang sih, gue waktu diajakin ke sana tuh pertama kali gue thank you banget, emang enak sih kopinya, mata tuh. Buat harga segitu ya. Harga segitu. Dan porsi segitu ya. Porsi segitu. Wah, itu iya enak sih. banget. Ya kan? Ya, Worth worth it. it banget sih. Worth it banget. Walaupun tempat sih so-so, tapi Ya. kopinya sebenarnya kalau situ. Kalau nyari rasa ya. Iya. Nah, nyari rasa ke situ. Kalau lu Pang? Kalau Iya. gue paling nggak suka bagi kopi. Kan gue bilang paling suka ya. Paling suka rasa ya. Coksu Ini soal sebenarnya. rasa apa tempat nih? Rasa. Lu bisa bedain apa kalau Kopi- cewek itu rasa sama ini tempatnya Bang? ngomongin kopi susu paling enak di Bintaro menurut lu? Oh, oke. Bukan coffee shop, kopi susunya. Kopi susu. Masa lu paling jauh Bogor nggak mungkin. enak. Nah, jauh banget. Ya. gimana Pan? Rasa. Ngomongin rasa aja kita. Kalau pernah ada. ngomongin Iya rasa lu sama dia tuh gimana? Yang pernah ada ya? Rasa gue sama Jadi- dia cinta banget bro. Anjing, takut banget merinding cowok. Gue jadi merinding semua, panas kupingi gue kasih tahu gue somasi anjing. Lu ini bikin referendum dah. Kalau misalnya kopi Rasa susu rasa paling enak. Gue setuju tadi.
Mata kopi Mata juga kopi. itu udah paling enak. Ini kalau ngomongin di Bintaro doang. Iya, di Bintaro aja ya. Taruh nih. Kalau secara umum kayak misal sekarang kan banyak tuh kopi-kopi yang udah apa franchise gitu kan. Iya, Kayak franchise. yang paling enak tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh udah the one and only Tuku sih kalau menurut gue. Oke, Tuku Ini endorse kita ya. gue nggak sponsor, cuman emang enak gitu. Rasanya tuh konsisten. Gue yakin tuh orang operasionalnya gila sih, keren banget. Tuku ya. Kalau gua dua-duanya mata dan tuku. Jadi mata tuku. Matu. Tapi emang dua kopi itu paling the best sih. Mata kopi itu menurut gua kayak kopi humble gitu loh. Lu Iya, kopi humble. tempatnya di Pasmod Bintaro Iya. ya, Sekwil. Terus yang jual maksudnya dari yang punya sampai baristanya ramah. Iya. Beansnya banyak pilihan. Nah, kopi susunya udah humble banget namanya, kopi susu pasar. Nah, itu. Iya kan? Terus harga cuman dulu dari awal berapa? Harga 18.000 ya dulu ya? 20 kayaknya. 20 ya, gue lupa. 20. Tapi Cupnya tuh bukan cup kalau standar. kopi kayak coffee shop atau kopi-kopi kayak Tuku gitu, kopi and go gitu kan cupnya cup standar ya. Paling Nah. cup berapa sih ukurannya tuh? 15 oz ya. Ya segituan lah. Iya, Nah, kalau di 250 mata nih mili, cupnya cup kayak es teh, lu tau gak sih es teh gede gitu. Iya. Ah, Jadi, iya. lu harga 20.000 dapat rasa yang enak sama Kopinya banyak. Tapi mata tuh yang paling gue suka apa? Ada rasa smoky-smoky-nya gitu coy. Kayak iya. Kan? Ngerasa gak lu? Rasa habis roastingannya ya. Iya, itu enak banget. Kalau Tuku gue juga suka. Tuku karena creamy dan maksudnya dia kan agak kental kopinya ya. Nah. Jadi enak banget. Kalau Iya. buat nyantai-nyantai itu enak lah. Konsisten. Kalau mata emang rasanya agak strong lah dia. Oke, ya emang Di harus. mata kali gue jadi pengen deh. Lu mau beli mata? Ayo. Ya ayo. Nah ini jadinya mata hati. Kalau mata itu gua sama ada teman gua namanya Ojan. Hah. Itu memandang mata tuh kita beli. Temen gue juga tuh. Oh, temen lu juga sama aja. Temen gue Ada Ojan. Oh iya. Jenis suara kan? Temen kita beli. Oh iya, yang itu. palanya botak kan? Iya, yang Crocs itu kan. Kroko itu. Tuh, dia suka banget sama Nah, mata. kalau gua sama Ojan tuh biasanya kalau beli mata kopi, itu tuh kita gini. Kita beli mata kopi itu bukan kopi. Itu udah sebuah kewajiban untuk minum air putih. Jadi beli mata nih, lu udah ngopi belum? Ditanya orang ngopi belum? Ini Harus kewajiban. kena mata dulu baru kopi ya. Iya, Baru ini tuh ngopi kewajiban. namanya. Iya, kalau itu gitu, ini kewajiban. Bos Sergiti.